Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama,
ketahui bahwa sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang pasti ada berapa? 20 sifat. Satu namanya sifat nafsiyah, yaitu wujud. Wujud itu dinamakan sifat apa? Nafsiyah. Dengan namanya dulu nggak apa-apa, ingat namanya. Oh, pertama namanya sifat nafsiyah. Kemudian setelah sifat nafsiyah ada sifat salbiyah. 5. Apa sifat salbiyah itu? Tidak bako khalafa al-hawadisi yang ta'ala bi nafsihi wahdani. Tidak artinya wujud yang tidak bermula. Itu maksudnya gitu. Ada tapi tidak ada awalnya dari ada, itu namanya tidak. Yang bako wujud yang tidak berakhir, tidak berawal dan tidak berakhir. Ini perlu diulang-ulang supaya lebih lengkap, ya, supaya lebih mudah diingat. Dan mukhalafa beda dengan semua makhluk-makhluknya. Dari segi zatnya beda, dari segi sifatnya beda, dari segi afalnya beda. Tidak ada persamaan, tidak ada yang sama. Dari zatnya Allah bukan jirim, bukan benda, zatnya makhluk jirim. Sifatnya Allah tidak berubah, sifatnya makhluk berubah saja. Perbuatannya Allah menciptakan, menjadikan dari tidak ada menjadi. Ini Allah takdir. Dan perbuatannya makhluk tidak begitu, tidak takdir, tidak bisa menjadikan. Ya, itu mukhalafa bil hawadits. Kemudian qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya berdiri sendiri. Apa artinya? Tidak butuh kepada yang lain, tidak sifat, juga tidak butuh kepada yang menciptakan, tidak kuat. Yang kalau wahdaniyah, kemudian Maha Esa Allah dari segi zatnya, hanya wahdaniyah juga ada 3. Bisa dari segi zatnya, sifatnya dan akhlak. Segi zatnya Allah Ta'ala bukan bilangan, bukan bilangan. Maha Esa dari segi sifatnya Allah Ta'ala tidak ta'addud, tidak ada 2 kekuasaan, ya, atau 2 kehendak, ada mustahil. Ada 2 kekuasaan itu mustahil, ya, atau 2 kehendak mustahil. Jadi misalnya gini, ada bahasa saya punya rencana, Tuhan punya kuasa, gitu ya. Itu ada. Ini mustahil terjadi sebenarnya. Aslinya tidak ada kehendak dan tidak ada kuasa selain Allah. Kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu, tidak ada semua di wahdaniyah. Jadi kalau ada selainnya berarti tidak wahdaniyah, gitu. Sumpama ada kekuasaan, yang mana kekuasaan seperti kekuasaannya Allah, berarti tidak wahdaniyah, gitu. Sumpama ada kehendak, yang mana kehendak itu seperti kehendaknya Allah, ya berarti tidak wahdaniyah. Kuasa dan kehendaknya Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya kuasa dan tidak ada akhirnya kuasa. Tidak ada awalnya berkehendak dan juga tidak ada akhirnya berkehendak. Dari kapan Tuhan berkehendak? Gak ada dari kapan. Sampai kapan? Gak ada sampai kapan. Pada makhluknya ini ada awal, ada akhir. Dari kapan Anda mulai taklim, mulai belajar? Itu ada waktunya. Kapan berangkat? Kapan? Ini ada kapan dan seterusnya. Itulah kuasa dan kehendaknya selain Allah, makhluk. Berarti artinya kalau makhluk ya jelas tidak wahdaniyah, paham ya? Pasti ta'addud, pasti berulang-ulang. Juga wahdaniyah dari segi
af'alnya, fi'ilnya Allah Ta'ala Maha Esa dan sendiri. Tidak ada fi'il, tidak ada perbuatan seperti perbuatan Allah. Tidak ada. Tidak ada perbuatan dua. Tidak ada dua fi'il. Tidak ada dua pekerjaan yang dikerjakan. Ini contoh saja, contoh yang lain. Ini bicara sifat salbiyah gitu ya. Salbiyah itu untuk menetapkan sifat nafsi, sifat wujud. Kita mengetuk meja ini. Ini suara ini dari mana? Suara apa ya? Suaranya tangan apa suaranya baku? Kalau suaranya ini baku, ketika tangan nggak mengetuk ada nggak? Gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan suaranya baku, juga bukan suaranya tangan. Yang dari tangan atau dari baku bukan. Tepuk tangan. Begini ya, tepuk tangan. Ini suaranya tangan kanan apa suara tangan kiri? Bukan dari tangan kanan dan bukan dari tangan kiri. Dua-duanya tidak bisa menyuarakan. Jadi bukan yang jelas bukan dari ini dan bukan dari yang jelas bukan dari. Itu artinya sifat salbiyah begitu. Untuk mentiadakan semua pekerjaan, mentiadakan semua kehendak, mentiadakan semua kekuasaan. Ini namanya lagi ditemu sifat salbi. Kecuali kehendak dan kekuasaan Allah, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Jadi ada perbuatan yang makhluk untuk berbuat, bekerja. Ini semua bahasa pinjam. Bukan sebenarnya bekerja dan bukan sebenarnya berbuat secara salbiah, secara jadi nafi semua. Berarti kudrat apa artinya? Tidak bakal mukhalafah yang dominasi wadani. Kemudian selesai itu dijelaskan lagi setelah menjelaskan nafsiyah, salbiah, kemudian sifat ma'ah. Ini ma'ani membuktikan sifat yang wujud, sifat yang bisa dibuktikan bahwa apa sifat ma'ani? Al-qudratu wal iradah. Al-qudratu kuasa, wajib berkuasa Allah, wal iradah dan wajib berkehendak. Al-muta'alliqani bi jami'il mumkinati. Yang kedua yang kudrat dan iradah, kuasa dan berkehendak. Dua ini bertakluk. Bertakluk itu berhadapan. Pekerjaannya bi jami'il mumkinati pada semua perkara semua perkara jais. Alam jagat raya, alam semesta ini namanya mungkinat. Perkara yang apa artinya mungkin? Mungkin ini begini, perkara yang mungkin, perkara jais sama. Perlu ingat, mengenal perkara mungkin, perkara jais. Perkara mungkin atau perkara jais artinya sama. Itu ketika disebutkan, ketika dikatakan ada dan tidak ada, itu artinya sama. Paham ya? Ada dan tidak adanya sama. Nah, ini harus dinambah. Wujudnya mungkin, ada yang perkara mungkin, adanya makhluk, adanya manusia, makhluk dan adanya dan tidak adanya itu sama. Dari arah mana? Dari mana mau mengatakan sama? Sama-sama dijadikan. Kita bicara ada nih, ya diadakan. Bicara tiada, ya ditiadakan. Bicara apa lagi? Datang, ya didatangkan. Gak datang, ya gak didatangkan. Gitu loh. Artinya atur datang, ya gak datang sendiri. Gak datang juga gak datang, gak didatangkan, dan juga sebaliknya gak semua. Artinya sama. Datang atau tidak datang, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi disebut dari arah, kedua arah itu artinya sama. Wujudnya jais, tidak wujudnya juga jais. Wujudnya boleh, itu adanya boleh,
tidak adanya juga boleh itu bisa ada, bisa juga ya. Ini mungkin namanya hadapannya kudrat irodah ini pada perkara yang adanya makhluk, adanya alam dengan tidak adanya alam sama, aslinya sama. Apa maksudnya sama? Sama-sama dibikin gitulah. Sama-sama apa? Dibikin, dibuat, diadakan dan ditiadakan. Nah, lebih jelas lagi kepada manusia. Manusia dihidupkan dan atau dimati, dijadikan hidup atau dijadikan mati. Bukan hanya dihidupkan saja lalu mati sendiri, nggak ada mati sendiri. Mati dimatikan, dijadikan mati, gitu loh. Dimulaikan, dimerengkan, semua itu tidak ada dari semua makhluk. Apa ada dengan sendirinya. Jadi itulah ciri yang dinamakan perkara mungkin atau perkara jaiz. Jaiz itu bahasa yang lebih umumnya, ya sah saja, boleh bisa saja. Ini juga bisa, kalau juga bisa. Ya, baik, buruk, bisa baik, bisa buruk. Kita ini bisa baik, juga bisa buruk. Namanya perkara apa? Jalan. Ini kita berupaya baik, juga bisa. Ternyata jadi buruk juga bisa. Nggak tentu, nggak bisa jadi hakimnya. Ya intinya begini, wujudnya makhluk, wujudnya alam semesta dan seisinya alam, itu wujudnya apa aja? Apa artinya jaiz? Wujudnya dan tidak wujudnya artinya sama-sama apanya? Sama-sama nerimanya gitu lah, lebih jelas. Wujud yang terima, tidak wujud yang terima. Artinya terima, nggak bisa nolak. Paham yang nggak nolak ya? Ketika mau ada, nggak mau ada, nggak bisa, pasti ada kalau diadakan. Mau ditiadakan, nggak mau, ya nggak bisa, nggak mau, pasti bisa. Gitu. Kalau diwujudkan pasti bisa, diadakan juga, dihidupkannya pasti hidup, dimatikannya pasti mati. Kalau yang menghidupkan dan yang memati. Jadi yang jelas dari dua sisi ini artinya sama. Biasanya itu sah, bisa ada, bisa tiada, bisa. Nah, untuk bicara seperti beda dengan mengatakan wujudnya Allah Subhanahu, wujudnya adanya Allah wajib, tidak adanya mustahil, kan beda kan? Beda. Bicara dari sisi adanya wajib, bicara dari sisi adanya mustahil. Kalau ini adanya aja, tidak ada tidak mustahil. Adanya boleh ada, boleh ya. Itulah yang disebut mungkin yang begitu. Paham ya? Ini perlu nih memahami perkara mungkin sebagai hadapannya kudrat dan kekuasaan Allah Ta'ala dan kehendaknya Allah Ta'ala kepada perkara apa? Bija'al muta'alliqani bijami'il mumkinati, yang berta'alluq kepada semua perkara mungkin atau perkara tidak berta'alluq kepada perkara wajib atau perkara perkara wajib apa? Adanya Allah kan wajib. Ini adanya Allah diadakan enggak diadakan, wajib. Ini contoh saja pada malam. Gerak, diam, kan nggak bisa kumpul ya. Bisa nggak Tuhan mengumpulkan gerak diam? Nah itu. Ini kan mustahil kan, gerak, diam, kumpul pada satu waktu. Mustahil apa mustahil? Mustahil bisa kumpul gerak dan diam. Nah itu Tuhan ngumpulin gerak diam pada bisa nggak? Bukan ta'alluqnya namanya, paham nggak? Bukan hadapannya.
Jadi ta'alluq paham ya, ta'alluq itu hadapan, antum melihat kepada yang dilihat itu namanya melihat, itu namanya ta'alluq. Jadi perkara mungkin, perkara jadi itu perkara yang sama. Nah, ketika dibilang ada, disebut ada dan tidak ada, itu hasilnya apa sah? Ada orang mengatakan Habib datang, ada Habib gitu ya, datang berarti bilang enggak ada, ya bisa sah walaupun datang beneran, cuma namanya apa, bohong gitu kan, tapi kan bisa sah, kadang datang kadang enggak, dan pasti datang ya datang, kalau enggak ya enggak, kan gitu ya. Ada orang datang, ada, ya boleh sah, nggak ada ya sah gitu loh. Ini namanya wujudnya perkara apa? Ya, ini perkara ya. Pelan-pelan santai. Jadi kudrat iroda, kuasa dan kehendak yang Allah Ta'ala yang didampakkan. Tidak ada awalnya berkuasa dan tidak ada akhirnya berkuasa. Tidak ada awalnya berkehendak dan juga tidak ada akhirnya berkehendak hanya berkehendak yang mau gitu. Jadi semua dalam kehendaknya ini, jangan salah. Kita harus kembali kepada kudrat iradahnya Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi, negara kita, dunia ini yang kita alami, apapun yang terjadi, apapun, ini mustahil kejadian yang seperti ini yang kalian semua alami, dari penyakit apa, dari berita corona, COVID-19 dan lain sebagainya, ya, konflik internal, eksternal, ini semua tidak lepas dari kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu. Karena semua ini termasuk perkara jadi. Gitu loh, paham nggak maksudnya ya? Jadi tanpa memandang ini alasan dari seorang apa, zuriyah atau apa, tanpa memandang itu, yang jelas makhluk semua, ya, tidak ada sesuatu dari makhluk ini jadi dengan sendiri. Nah, paling-paling begini, kalau kita cara ambil hikmah, ini semua membawa hikmah. Sebagai tanda-tanda mungkin, ya bisa juga ada apa, konflik atau internal atau eksternal secara umum atau secara khusus, ini mungkin ada hikmah. Semua pasti ada hikmah. Apa menunjukkan akan datangnya Imamul Adil juga bisa kalau ada imam yang akan kita tunggu-tunggu, namanya Imamul Adil, Imamul Mahdi Al-Muntadhar. Jadi nggak ada kalau yang ditunggu-tunggu oleh sebagai hakim, nggak ada, ya ada lawan. Kalau sekarang masih ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang alim, ada yang lebih baik, ada terus gitu, hebat-hebat, pinter-pinteran lah. Tapi kenyataannya nggak ada yang mampu. Sehebat apapun sekarang ini lemah hukum itu. Ahli apapun sekarang detik ini mengeluarkan fatwa nggak ada yang pakai, yang ada tetap aja gitu. Jadi ini satu-satunya cara orang membahas akidah, satu-satunya patut dan iroda. Paham kuasa Allah dan kehendak, semua perkara mustahil terjadi dengan sendiri. Dilihat secara hukum syar'i adalah apa-apa yang diciptakan oleh Allah dan dalam kehendaknya Allah, ya, kalau dikehendaki pasti terjadi, mau baik mau buruk, ya, mau konflik mau nggak konflik, jadi saja. Gitu. Manusia tidak ada kemampuan sama sekali. Hanya menetapi syariat itu saja. Syariat. Jadi jangan coba-coba kalau bukan ahlinya, ya, bukan ahlinya jangan coba-coba. Jadi kalau bukan ahlinya untuk istilahnya bukan ahli fatwa, ahli ulama, itu kan kita tahunya masih belajar, gitu ya. Belajar dan belajar. Jadi ini bicara sifat ma'ani
Begitu apa artinya? Tidak ada awal dan bako, tidak ada akhir. Bicara puasa nih, Allah Ta'ala kudrat puasa, berpuasanya Allah Ta'ala tidak berawal, tidak berakhir. Paham ya? Puasanya wajib, pasti. Jadi semua ini dalam berpuasa, juga dalam kehendaknya. Kehendaknya Allah tidak berawal dan juga tidak berakhir. Jadi nggak ada sesuatu keluar dari kehendaknya. Pasti dalam kehendaknya. Istilah kalau bahasa ini disengaja semua, nggak ada suatu kejadian yang di luar dugaan Allah, nggak ada. Semua dalam kehendaknya. Wah ini di luar kekuasaan, nggak ada di luar, dalam kekuasaan dan dalam itu. Jangan sampai katakan di luar kekuasaan Tuhan dan di luar nalar. Iya, ini dalam kekuasaan ada semua, paham ya? Jangan terbawa arus umum ini. Mengatakan kadang-kadang di luar kemampuan Tuhan, ada tahu bahasa apa itu kadang-kadang. Jadi kuasa Allah Ta'ala dan kehendaknya itu qadim, paham ya? Qadim artinya tidak berawal dan tidak berakhir, yang bertakluk kepada seluruhnya perkara atau perkara jaiz. Apa itu jaiz? Apa itu mungkin jaiz? Mungkin sama. Perkara yang ketika dikatakan ada dan tidak ada itu hasilnya sama. Sama-sama apanya? Sama-sama menerimanya. Itulah. Sama-sama nggak bisa nolaknya, nggak bisa nolak juga. Sama-sama menerimanya atau sama-sama nggak bisa nolak dengan kekuasaannya dan kehendak. Atau kalau dijadikan hukumnya dijadikan, atau sebaliknya dijadikan selamatnya selamat, dijadikan cilaka ya cilaka. Dengan paham kudrat irodatnya Allah Ta'ala ini nggak ada istilah apa hilanglah bahasa kafir, mukmin, taat, maksiat, ini semua makhluk. Mukmin ya dimukminkan, kafir ya dikafirkan, nggak kafir dengan sendirinya. Taat kita taat dengan ya ditaatkan, maksiat ya dimaksiatkan, nggak ada maksiat. Bicara kudrat iroh, karena semua ini perkara mungkin. Iman, kafir, ya, pernah dengar ya iman kafir, taat, maksiat. Yang iman ada yang taat, ada yang maksiat. Ya, orang kafir ada yang taubat kembali bersyahadat, ada yang masih tetap kafirnya. Iman, kafir, taat, maksiat, ini semua makhluk. Jadi antum semua ini dijadikan dan dijadikan untuk dan amal perbuatannya, gerak diamnya dijadikan semua. Ada dijadikan orangnya kalau jalan sendiri begitu, enggak begitu. Semua ini dalam kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, yang baqo, yang baqo dan yang khulafah, ya khulafah yang wahdaniyah, ya yang lima nggak lepas dari sifat kudrat irodat ini, nggak lepas dari kita atau pola yang benar wahdaniyah. Paham ya? Jadi tidak ada yang menyamai kudrat dan kekuasaan, nggak ada. Kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak, yang itu tidak terbatas. Manusia berkuasa, contoh berkuasa itu kayak pimpinan itu kan berkuasa, ya, menguasai. Kalau lagi berkuasa udah jangan coba-coba, namanya lagi berkuasa, sedang berkuasa. Nah, ini ya, lagi berkuasa dengan lagi nggak puasa kan beda, ya. Kayak orang lagi sehat, yang lagi sakit kan beda. Lagi sehat kan bisa kemana-mana. Kalau sakit jangan kemana-mana. Di sini saja udah nggak enak. Itu namanya lagi sakit. Itu seperti itu. Orang lagi berpuasa, jangan coba-coba.
bicara adat, hukum adat ya, siapapun. Jadi harus waspada, kita harus berdoa. Berkuasanya makhluk walaupun, tapi berkuasa yang tidak secara mutlak, berkuasa yang terbatas, berkuasa sebatas wilayahnya, di luar wilayahnya bukan kekuasaannya, ya. Jadi nggak mutlak artinya kuasa di sini saja, di sana enggak, kan gitu. Ya seperti untuk semua menguasai dari keluarganya, itu selain keluarga enggaknya, kan gitu. Ini kekuasaan itu dengan bahasa lain wilayahnya lah. Itu dalam kekuasaan. Cuman kekuasaannya hawadis, kekuasaan yang tidak secara menyeluruh, tidak secara mutlak. Beda dengan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala berkuasa semuanya, itu dalam kekuasaannya. Tidak ada satupun dari makhluk keluar dari kekuasaan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu ini orang ahli kuasa, pemaham kuasa dan kehendak ini sebenarnya sudah sangat mencukupi orang beriman. Ya, tahu kuasa Allah dan tahu kehendaknya yang qadim, yang tidak berawal dan tidak berakhir, luar biasa. Ada satu cerita seperti cerita orang menemukan satu kenikmatan dalam kesusahan. Lahiriannya susah, kelahirannya nista. Tapi dia merasakan nikmat. Apa? Karena tahu makna daripada kudrat kiro. Terkena musibah, tertimpa musibah, masih menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah kesandung, ya sedikit alhamdulillah. Untuk membaru kakinya doang, kepalanya masih utuh. Alhamdulillah. Kejedut, kepalanya alhamdulillah. Alhamdulillah memuji, paham gak? Gak innalillah, meninggal alhamdulillah husnul khotimah. Meninggal coba baca al-abdu. Ini ya, namanya ahlul iroda, paham kehendak Allah Ta'ala. Wah, kehendak pasti lah. Ini disebut itu cadar luar biasa. Jadi sudah gak ada penuh kesah sudah. Itu terlatih wa iroda ini ta'ala. Jadi semua juga kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Wujud ni'am fi qayyim niqab, menemukan suatu kenikmatan di tengah-tengahnya musibah bencana. Gini hari masih bisa mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Kita ini belum sampai baru berita-berita doa berita. Takut. Belum sampai kejadian itu. Ya, kita mereferensi kepada negara-negara lain coba sudah terjadi sudah. Di sini baru cuma besar-besaran ngomong. Ya, ini kita masih sempat membaca alhamdulillah. Masih aman kayak gini. Ya, Habibnya masih hadir. Coba. Patut disyukuri. Inilah kalau tidak ada kekuasaan ini mustahil bisa terjadi seperti ini. Jadi biqudratihi wa iradatihi ta'ala, kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Datang yang didatangkan, enggak ada itu. Enggak pasti. Jadi manusia tidak berkuasa dan tidak ada kehendak. Kalau pada manusia bukan artinya kuasa kalau sebenarnya. Artinya apa? Usaha. Kasar ini berusaha untuk ini belajar ini namanya berusaha, bukan lagi membuktikan kemampuan, bukan lagi membuktikan perintah syariat. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan menyuruh kepada umatnya, carilah, belajarlah, itu berusahalah. Nah, inilah kita lagi menjalani perintah-perintahnya, insya Allah. Saya kira sekian saja ya sama ini bukan sampai dulu ya kita pembahasannya apa kudrat dan iroda.